PSSI itu pinter ya. Oh, oke. Dikasih label dipecat seolah-olah ternyata dinaikin ke U23 buat SEA Games. Buat SEA Games. Kabarnya. Dan buat gue sih gini loh. 10 tahun, 15 tahun. 2013 kita lihat dia awal muncul lah, 2013 awal bergerak. Mungkin dia pelatih paling lama yang berkecimpung di tim nasional ya. Setuju. Iya dong, yang lain nggak ada yang Bima selama Sakti dia. nggak selama itu. Nggak ada yang selama dari Rahmat Darmawan, Sakti, apalagi pelatih luar gitu, Alfred Riedel dan lain-lain. Ya dan buat gua pelatih selama itu udah kolot. Strategi pelatih Asia Tenggara lah ya. Gua bukan merendahkan, tapi gue bicara situasi yang gue lihat faktanya kayak gitu. Tapi Mau dibilang jago fitnah. Nggak boleh. dosa jatuh. Tapi gimana, masih setuju dengan pemecatan Indra Safri? Kalau gua sih ya ini hal yang wajar dilakukan. Lu bisa melakukan hal itu ke kelas pelatih seperti STY, kenapa lu pelatih ini tidak bisa? Ya menurut gue ini bukan suatu berita yang hype, tapi ini suatu kewajiban. Kewajiban memecat ya, karena Kewajiban. situasinya gitu. Tapi secara overall tuh gimana pemecatan IS? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di frame juga puasa. Muslim nih taat gua. Tapi mesti ngerokok. Iya, masa puasa ngerokok? Kan sahur ini. Syuting sahur ngantuk. Indra Safri telah resmi diberhentikan sebagai pelatih timnas U20. Tapi kabar terbaru, Menpora mengatakan bahwa PSSI akan menunjuk Indra Safri sebagai pelatih timnas U23 untuk SEA Games di bulan Desember mendatang. Targetnya adalah mempertahankan medali emas. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Sebelum kita berbicara lebih lanjut soal sepak bolaan, kita mau mengucapkan selamat memulai ibadah bulan suci Ramadan. Oh, udah puasa. Lagi puasa. Lagunya apa biasa kalau terkenal puasa? Selamat hari lebaran. Itu lebaran, bukan puasanya. Lo udah ingetnya lebaran. Tiba-tiba Ramadan itu Isdalia tuh ya. Marhaban dia. Marhaban tiba. Bukan Ramadan. Gimana? Oke, Selamat menjalankan ibadah puasa. Ketika video ini naik, kemungkinan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita segera disucikan dirinya dari segala dosa-dosa ya. Semoga kita bisa fokus beribadah 1 bulan full menggapai hari kemenangan. Jangan seperti Nando. gua full. Puasa gua barakan. Amin ya rabbal alamin. Full mimpi, maksudnya tidur doa kalau full. Oke. Ada yang menarik. Ada yang menarik dari sepak bola Indonesia. Indra Safri kan resmi diberhentikan. Iya, nggak heboh lah ya beritanya, tapi nggak heboh ya. Nggak heboh. Pinter tuh pendem tuh. Iya, iya lagi gue nggak tahu dah. Kenapa tuh bisa adem ayem gitu berita. Tapi sesuai keinginan para netizen lah. Kalau kita bilang Indra Safri diberhentikan dari pelatih 23. Sebelum kita bicara soal penunjukan ke pelatih tim SEA Games, proyeksi dia buat SEA Games, kita ngomentarin secara overall kemarin di Piala Asia. Piala Asia itu berarti kita hanya meraih 1 poin, duduk di peringkat 3. Berarti kan secara keseluruhan kita juga udah bahas sebelumnya ketika melawan Oman, Yaman terakhir kan? Yaman Sri. Iya, sebelum Yaman kita bahas Uzbek sama Iran. Nah itu kita kan bahas bahwa ya nggak ada yang spesial. Memang kualitas strategi pelatih Asia Tenggara lah ya. Gua bukan merendahkan, tapi gue bicara situasi yang
Gue lihat faktanya kayak gitu. Tapi mau dibilang jago fitnah. Nggak boleh. dosa jatuh. Nggak. Tapi gimana, masih setuju dengan pemecatan Indra Safri? Kalau gua sih ya ini hal yang wajar dilakukan. Lu bisa melakukan hal itu ke kelas pelatih seperti STY, kenapa lu pelatih ini tidak bisa? Ya menurut gua ini bukan suatu berita yang hype, tapi ini suatu kewajiban. Kewajiban memecat ya, karena Kewajiban. situasinya gitu. Karena kalau lu mau ngomong kembali, lu ngomong pengabdian apapun itu, ya lu bukan konteks pengabdian. ya, Lu dibayar, lu mesti lakukan hal yang terbaik. hmm, Itu yang pertama. Ketika lu nggak memenuhi ekspektasi itu, ya say goodbye. ya betul. Tapi dengan konteksnya nanti ke depan ya, ngelihat komposisi yang gue jadi bertanya-tanya, ada apa dengan sosok beliau ini? Ada apa gitu loh. Memang apakah dengan historisnya yang sudah berjalan lama, terus kok itu yang gue masih tanda tanya besar di dalam benak gue. Dalam benak lo. Yes. Berkaitan dengan nanti kalau kita bicara dia buat SEA Games ya. Oke. Tapi secara overall tuh gimana pemecatan IS? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di frame gak kuasa gua. Muslim nih taat gua. Tapi masih ngerokok. Iya, masa puasa ngerokok? Kan sahur ini. Syuting sahur ngantuk. Dia buat gua secara overall pinter ya. Pinter. PSSI itu pinter ya. Oh, oke. Dikasih label dipecat seolah-olah ternyata dinaikin ke U23 buat SEA Games. buat SEA Games. Kabarnya. Dan buat gua sih gini loh. 10 tahun, 15 tahun. 2013 kita lihat dia awal muncul lah, 2013 awal berkarya. Mungkin dia pelatih paling lama yang berkecimpung di tim nasional ya. Setuju. Iya dam. Yang lain nggak ada yang Bima selama Sakti dia. nggak selama itu. Nggak ada yang selama dari Rahmat Darmawan, Sakti, apalagi pelatih luar gitu, Alfred Riedel dan lain-lain. Ya dan buat gua pelatih selama itu udah kolot. Mau lu sejago apapun tim pelatih lu, gini loh. Gue yakin banyak banget taktikal hebat pelatih taktik hebat di sini di Indonesia gitu ya, yang punya ide brilian, yang modern, yang futuristik. Tapi kalau kita nggak mau masih itu aja orangnya, nggak akan didengar, nggak akan didengar. Kayak gini misalnya Kluivert ambil si Lanzat, Iya. orang kalau berhasil nggak ada yang ngomongin si Alex Pastor atau si Denny Lanzat ya, pasti Kluivert. Tapi kalau gagal ya udah, ini gara-gara ada 3 kepala dan lain-lain, pasti ada lah omongan kayak gitu. Dan buat gue makanya semua kan penentu itu di pelatih kepala. Betul. Dan kalau selama pelatih kepala masih Indra Safri, ya strategi masih masuk bismillah golin sujud. Ternyata gitu udah masuk main golin sujud ya kan. Kalau kalah hampir. Tapi kalau gua ngelihat ya, memang di sini apakah mental dari seorang pelatih yang kita dari bawah memang. Klub kita, negara kita bukan suatu negara yang big Dalam sepak bola ya. bola. Akhirnya apa? Bukan cuma pemain yang gue lihat. Pelatih juga harus ada mental untuk ke atas. Konteksnya gimana nih maksudnya? SEA Games. Dia Oke. pernah emas. Iya, pernah. Konteksnya masih Asia Tenggara. Iya. Oke, masih bisa dipercaya. Tapi ketika dia kemarin dicoba untuk Piala Asia, menurut gua mentalnya jauh banget. Ya itu gue setuju Mas Wir. Jadi menurut gue gini loh, PSSI selalu bilang kita targetnya jangka panjang, prospek usia muda dan lain-lain. Tapi gak kita pungkiri lah, gak munafik lah. Lu masang Indra Safri di SEA Games U23 karena dia udah punya track record menang, lu pengen menang lagi kan, nggak peduli mainnya kayak gimana kan, si PSSI itu yang penting menang, penting dapat medali emas. Tapi yang digembor-gemborin selalu ini prospek jangka panjang, kita pembinaan usia muda buat prospek ke timnas, itu nggak linear sama omongannya gitu loh. Jadi ya buat gue sih udah cukup lah Indra Safri gitu, gue mah udah muak kok. Tapi kan kabarnya dia bakal menukangi tim U23 untuk SEA Games. Seperti kalau SEA Games kan U23 ya. U23. Di Desember mendatang gitu. Tapi
dengan harapan dia sudah akrab dengan juara di kompetisi itu di SEA Games, dia pernah dapat emas. Gimana Doh? Apa ini Ya langkah itu, yang tepat? akhirnya targetnya kan medali emas kan, Iya. bukan pembinaan usia muda kita kan. Sekarang pembinaan iya. usia muda itu kan harus dikasih fundamental yang baik, kontrol passing, shooting dan lain-lain, ya fundamental lah. Fundamental yang baik, terus prospek jangka panjang, visi yang bagus untuk ke depan. Pemain lu harus makan apa, Rizky Ridho baru tahu protein, baru tahu apa kayak masak otot dan lain-lain. Dia bilang ketika sama Sintayong. Maksud gue, ya kita harus punya pelatih-pelatih yang memang udah memikirkan ini pemain harus bertahan 10 tahun ke depan. Iya, bukan cuma SEA Games lu punya track record main. Kalau lu main bagus dan menang itu bonus, tapi kalau lu main bagus dan gagal gitu semifinal misal tumbang, ya itu kita akan ngelihat muncul tuh dari mungkin 22 squad ada 2-3 nama yang bisa ini bisa dinaikin nih ke timnas senior. Beneran nih, timnas senior nih. Jadi buat gue tuh agak-agak aneh gitu statement PSSI yang bilang ini pembinaan usia muda, tapi apa cara berpikir untuk meremajakan pelatih itu nggak dimudahin gitu. Jadi ya buat gue Indra Safri juga masa lu ayo come on lah taktikal masa kayak gitu terus sih. Kalau gue juga melihat dari sisi pelatih juga dari apa namanya lembaga juga pengembangan nggak hanya pengembangan pemain sih menurut gue. Pelatih yang tadi disinggung ya, sekelas IS nggak bisa meramu protein dan lain-lain, itu menurut gue ya hal suatu kejanggalan juga. Apakah menurut gue pelatih juga butuh di training, perlu dibukakan mata. Jadi ya kita mau sampai kapan ketergantungan dengan pelatih luar? Kita harus juga punya pelatih kompeten dalam negeri yang bisa. Dan kalau gue ngerasa kenapa masih IS ini dipercaya? Ya tadi bangsa kita hanya ngeliat finishingnya aja, tahu-taunya aja. Tapi kalau produknya doang. Tapi kalau gua ngeliat ke depan SEA Games, gua 50-50 masih bisa gua katakan Indra Safri masih bisa menjadi Dirtek. Tapi untuk next jangka panjangnya, gue setuju sama Bang YouTuber. Gak ada masa depan yang cerah di tangan beliau. Apakah kita harus bikin kalau memang turnamen Asia Tenggara beliau aja berarti? dan gini, gua mungkin PSSI kita iri kalau gue lihat. Kenapa gue bisa iri? Iri dengan pelatih Vietnam pada saat itu, Park Hang-seo. Nah, beliau bisa mulai dari junior sampai dengan senior sampai membanggakan. Bisa kok. Kita nggak punya sosok yang seorang seperti itu. Di Sintayong diberhentikan tengah jalan. Itu. Nah, itu itu yang memang pembinaannya nggak hanya dari sisi pemain, tapi juga dari sisi pelatih, dari sisi venue, dari sisi fasilitas segalanya lah ya. Lu nggak bisa menuntut satu hal tapi dari satu sisi aja. Lu harus semua ekosistem itu harus terbentuk. Ya kalau gua rasa sih harusnya kalau lu mau melek dengan sepak bola, ya lu bangun dari tingkat sekolah dasar. SD. TK ada ekskul bola harus sih. Kenapa gua ngomong gitu? Dulu gua SD istirahat, gua seneng banget main bola kok. Tanpa ada pelatih ya ajarin lu main bola. Iya. Nah, itu kenapa nggak bisa hal itu dirangkul? Ya lu perlombaan antar SD, SMP. Gue yakin udah terbiasa lari, stamina kuat, tinggal poles kok. Tapi kalau lu nggak punya stamina yang kuat, apa yang mau dipoles? Nggak. Kan? Dan lagi-lagi gue ngomong ribuan kali nih buat Pak Erick Thohir. Saya siap jadi pelatih taktik tim nasional kalau dibutuhkan. Nah, gitu. Asli so dibayar, engagement aja ya kan. Bisa dong pertukaran. Di follow up terus. Iya. Di belakang Pak Erick terus. Yang penting eksklusif di Kong aja kan. Memang dari AdSense saja. Tapi kalau memang gini, maksudku banyak tersebar orang-orang yang doyan sepak bola dan ngulik taktik tuh banyak gitu loh. Contoh yang bisa diakses semua orang. Lu bisa lihat di YouTube. Kalau di Kong berita bola kita nggak selalu bahas taktik, ada yang bahas taktik namanya Ruang Taktik. Dia berlicense gitu. Maksud gua cobalah orang-orang yang kayak gitu tuh. Yang terbuka yang memang nontonin pertandingan setiap ini
Coba kan ribet ya, kalau sama gue kan gampang. Gila. Santai aja. Tapi kalau juara baru bonus aja. Kita perlu tahu juga dari pikiran penonton apa sih yang penonton harapkan dari timnas ini kan. Nah, apa sih? betul. Ya tolonglah di komen-komen biar bisa komennya sampai 1000. Kalau kita nanti bahas di obrolan berikutnya. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi lah di obrolan episode selanjutnya. Nanti kita bahas lagi. Banyak lah pokoknya. Kita bahas Danantara, kita bahas Danantaran. Danantaran, kita bahas retret. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rentau. Ngobrol santai, bahas bola, tak pikir dengan lo, cek sana, cek sini. Tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy. Ada Kiki Sawi, Macan dan Dorafi, ngobrol sampai pagi juga jadi